Hai, gue Dedi dan selamat datang di Pengabdi Film. Teman-teman di sini semua pasti pernah menonton episode SpongeBob yang berjudul The Great Snail Race. Itu loh yang ceritanya tentang balapan siput antara Gary, Snaily, dan Rocky. Dan pada episode itu diceritakan bahwa Rocky lah yang keluar sebagai pemenang. Padahal Rocky itu kan cuma batu. Lucu sih, tapi hal itu tentu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan fans dan alhasil muncul sebuah teori konspirasi di balik kemenangan Rocky dan berhubungan dengan salah satu karakter yang ada di Bikini Bottom. Kira-kira siapakah karakter tersebut dan apa konspirasi yang ada di baliknya? Ini dia. Terima kasih Tuan bola tenis. Tentakel. Nama belakang Squidward adalah Tentakel. Kasihan. Jadi episode The Great Snail Race ceritanya dimulai karena Squidward abis beli siput dan diberi nama Snaily. Lalu Squidward berencana ikut kompetisi balap siput. Nah, SpongeBob mau ikutan, tapi malah diledek sama Squidward. Karena menurut Squidward, Gary itu siput kampung, beda sama Snaily yang siput elit. Nah, karena diledek, SpongeBob emosi dan jadi berambisi buat ngalahin Squidward. Jadinya dia nge-push Gary buat latihan sampai Gary kelelahan. Nah, di lain sisi, ternyata Patrick juga nggak mau ketinggalan sama teman-temannya. Patrick juga daftar lomba balap siput. Tapi anehnya, yang Patrick daftarin itu bukan siput, melainkan batu. Nah, di sini panitianya juga aneh nih, malah ngebolehin. Gue bingung, sebenarnya yang bego itu Patrick atau emang semua yang tinggal di Bikini Bottom itu nggak ada yang waras ya? Hai SpongeBob, lihatlah keong baruku. Patrick, keongmu batu. Iya, terima kasih, aku tahu. Nah, saat perlombaan, ternyata Snaily sama Gary nggak ada yang nyampe garis finish. Malah, Gary sama Snaily ternyata saling naksir. Dan yang nyampe garis finish adalah Rocky, batunya Patrick. Itu gila banget kan? Kok bisa gitu? Tapi ya, namanya juga kartun SpongeBob ya. Wajar kalau ceritanya aneh. Tapi begitulah netizen, terkadang suka muncul ide cocok lagi atau ide konspirasi. Dan kali ini pembahasannya ada pada Rocky, yaitu batu milik Patrick. Jadi ada sebuah teori konspirasi yang gue baca mengenai kemenangan Rocky yang ternyata menyimpan rahasia di baliknya dan melibatkan sosok penting di kota Bikini Bottom. Sebelum masuk ke konspirasinya, gue mau bahas teori yang masuk akal dulu nih. Jadi, dalam ilmu pengetahuan alam, ada sebuah teori yang menjelaskan bahwa batu memang bisa bergerak, yakni teori Selling Stones. Jadi, Selling Stone ini adalah fenomena geologi di mana sebuah batu bisa bergerak dan meninggalkan jejak yang lurus tanpa campur tangan makhluk hidup lainnya. Pergerakan bebatuan ini terjadi ketika ada lapisan es di bawah batu tersebut mencair ketika musim panas, dan jadinya batu tersebut seperti tergelincir gitu karena air yang mencair, dan ketika tertiup angin, batu itu bisa bergerak sehingga meninggalkan jejak lurus yang ada di tanah. Jadi batunya itu bergerak bukan karena hidup, tapi emang karena faktor alam. Nah, itu tadi adalah penjelasan ilmiah. Tapi tentu tidak akan ada hubungannya dengan Rocky, karena di sini konspirasilah yang berbicara, dan konspirasi ini berhubungan dengan seorang karakter dalam serial SpongeBob SquarePants yang jarang kita perhatikan, yaitu wali kota Bikini Bottom. Nah loh, kok bisa? Jadi gini, Gary, Snaily, dan Rocky bertarung di sebuah kompetisi balap siput, dan kompetisi tersebut adalah kompetisi balap yang melegenda di Bikini Bottom. Bahkan ada siput tua yang merupakan juara terdahulu yang masih hidup, yakni si kilat Larry Luciano. Larry Luciano. Lihat saudara-saudara, siputer Larry Luciano seorang legenda hidup. Nah, ini membuktikan bahwa lomba balap siput ini bukanlah sebuah perlombaan yang baru, melainkan tradisi rutin warga Bikini Bottom, dan pihak penyelenggara adalah wali kota Bikini Bottom. Jadi secara teknis, acara balap siput ini adalah acara sakral dan penting. Maka dari itu, keberhasilan acara ini tentu akan sangat berpengaruh pada reputasi wali kota Bikini Bottom. Tapi di luar perkiraan, ternyata Gary tidak bisa melanjutkan balapan karena kelelahan, dan Snaily yang udah hampir mau sampai garis finish malah balik lagi buat nyamperin Gary karena ternyata kedua siput ini saling jatuh cinta. So sweet. Karena Snaily dan Gary tidak melanjutkan balapan,
Seharusnya balapan ini tidak akan ada yang jadi pemenang dong, soalnya Rocky kan batu, nggak bisa bergerak. Akan tetapi, untuk kompetisi sepenting ini, jika tidak ada pemenang, tentu acara akan dicap gagal dan akan berakibat pada reputasi dari pihak penyelenggara, yakni Wali Kota Bikini Bottom. Sebagai seorang politikus, tentu reputasi itu penting banget. Jadi daripada reputasinya jelek dan acara dicap gagal, maka tentu Wali Kota akan melakukan segala upaya untuk menghindari kegagalan tersebut. Sehingga dibuatlah Rocky yang menjadi pemenang dari balap siput ini. Daripada dicap gagal, mendingan direkayasa pemenangnya. Dan disettinglah Rocky sebagai pemenang. Tentu akan mudah mengaturnya, karena pemilik dari Rocky yaitu Patrick Star adalah bintang laut yang tidak terlalu pintar. Jadi ya mudah dibohongi. Dan pemenangnya adalah Rocky. Tapi yang gue salut di sini, meskipun Rocky yang menang, Patrick malah ngasih pialanya buat Squidward karena Patrick tahu kalau Squidward pengen banget piala itu. Meskipun nama Squidward salah tulis di pialanya, aturan Squidward Tentacles malah jadi Squidward Turtle ini. Oh Patrick, terima kasih. Piala juara pertama balap keong dipersembahkan kepada Squidward. Turtle ini. Yap, itulah pembahasan mengenai teori konspirasi di balik kemenangan Rocky. Jika terdengar tidak masuk akal, ya memang begitulah, namanya juga konspirasi. Dan menurut kalian, asik gak sih kalau bahas teori yang nyeleneh kayak gini? Coba dong komen di bawah, dan kalau menurut kalian konten gue ini seru dan menghibur banget, langsung aja subscribe Pengabdi Film dan juga like serta share videonya. Atau kalau mau diskusi dan ngobrol-ngobrol, bisa mampir ke Instagram gue di @pengabdifilm. Sekian dari gue Dedi, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Masa depan. Masa depan. Masa depan. Terima kasih.